antusias mendengar firman Tuhan hari ini, yaitu tentang rencana pemilihan Allah yang tidak pernah gagal. Benarkah demikian? Faktanya ada orang berkedudukan tinggi yang bisa menggagalkan suatu rencana. Nah, mari kita dengarkan kebenaran sejati berdasarkan wahyu khusus kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, saya senang sekali bisa berjumpa kembali dengan kalian di dalam acara kita, yaitu berpetualang di dalam kerajaan Allah. Bagaimana keadaan kamu semua? Saya percaya semuanya tetap dalam keadaan sukacita dan senantiasa berdoa kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan selalu. Nah, anak-anak, tema kita pada hari ini adalah rencana pemilihan Allah tidak pernah gagal. Kamu ingat bukan? Tidak ada sesuatu apapun atau seorang pun yang dapat menggagalkan rencana Allah. Renungan ini diambil dari Kejadian pasal 25 ayat 23 sampai 28 dan pasal 27 ayat 1 sampai 29. Nah, saya akan bacakan dari kitab Nats kita ayat 42 ayat 2. Berbunyi demikian. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Anak-anak, sebelum Esau dan Yakub lahir, Allah telah memberitahu Ribka, ibu mereka, bahwa anak yang bungsulah yang akan meneruskan perjanjian Allah kepada umatnya. Tentunya Ribka juga memberitahukan hal ini kepada Ishak, bukan? Nah, ketika dilahirkan, Esau keluar lebih dahulu. Badannya berwarna merah dan berbulu lebat. Lalu Yakub keluar kemudian. Berbeda dari Esau, badan Yakub tidak merah dan kulitnya juga tidak berbulu. Setelah mereka besar, Esau menjadi seorang pemburu yang lebih banyak berada di luar rumah. Sedangkan Yakub lebih senang tinggal di dalam rumah. Ishak suka makan daging binatang buruan. Setiap kali Esau pulang dari berburu, dia memasak daging binatang hasil buruannya untuk ayahnya Ishak. Karena itu, Ishak lebih sayang kepada Esau. Sedangkan Ribka ibunya lebih sayang pada Yakub yang suka tinggal di rumah dan membantu ibunya. Ketika Ishak menjadi tua dan matanya telah kabur, dia merasa ajalnya sudah dekat. Lalu Ishak bermaksud untuk memberikan berkat perjanjian itu kepada Esau. Oh, padahal Ishak tahu bahwa Allah telah memilih Yakub sebagai pewaris berkat perjanjian. Nah, sebelumnya Ishak menyuruh Esau untuk pergi berburu dan memasak daging binatang hasil buruan itu untuknya. Setelah dia itu akan memberkati Esau. Anak-anak, ketika Ribka mengetahui rencana Ishak itu, dia menjadi panik. Bukankah Allah telah berfirman bahwa Yakub yang akan menerima berkat perjanjian? Sekarang kok jadi begini? Apakah Allah sudah lupa akan janjinya? Nah, dalam kepanikannya, Ribka tidak berdoa kepada Tuhan untuk meminta pertolongan. Ribka memang percaya bahwa Allah telah memilih Yakub untuk menerima berkat perjanjian. Tetapi dia ingin menyelesaikan masalah yang timbul itu dengan kekuatannya sendiri. Anak-anak, ternyata Ribka seorang yang pandai dan cerdik. Dalam keadaan sangat terdesak, dia masih bisa berpikir cepat. Hanya saja karena dia adalah orang berdosa, maka apa yang keluar dari pikirannya adalah juga hal yang berdosa. Nah, Ribka segera memanggil Yakub dan menyuruh Yakub untuk menipu ayahnya. Wah, ngeri sekali ya.
Yakub tidak berani melakukan hal itu. Karena kalau ketahuan oleh ayahnya, bisa-bisa bukan berkat yang dia peroleh, tetapi kutuk. Tetapi anak-anak, Ribka mengatakan bahwa Ribka lah yang akan menanggung kutuk itu. Aduh, berani benar ya. Ribka tidak takut terhadap kutuk tersebut. Dia yakin bahwa rencananya akan berhasil. Bukankah Allah menghendaki supaya Yakub menerima berkat perjanjian itu? Nah, kemudian Ribka menyuruh Yakub menyembelih 2 ekor anak kambing. Dan Ribka memasaknya menjadi makanan kesukaan Ishak. Setelah makanan itu siap, Ribka menyuruh Yakub membawa makanan itu kepada Ishak. Tetapi badan Yakub kan tidak berbulu seperti Esau. Lalu Ribka menyuruh Yakub membungkus tangannya, lehernya dengan bulu domba. Yakub juga diberi pakaian Esau sehingga Ishak akan mencium bau Esau bila Yakub mendekatinya. Ishak yang matanya telah kabur tidak dapat melihat siapa yang datang padanya. Karena itu dia bertanya, siapakah yang membawa makanan itu? Yakub menjawab, anak-anak, akulah Esau, anak sulungmu. Oh, Ishak merasa heran. Karena Esau begitu cepat kembali. Dan dia berkata, lekas juga engkau mendapatnya, anakku. Lalu Yakub menjawab, karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku. Sungguh menyedihkan. Ketika berbuat dosa, Yakub berani menyebut nama Allah. Anak-anak, Ishak masih ragu bahwa yang datang kepadanya itu Esau. Karena itu, dia ingin memastikan hal itu dengan meraba kulit Esau. Lalu dirabanya, tangannya berbulu. Lalu ketika Ishak mencium bau pakaian Esau yang dipakai oleh Yakub, Ishak semakin yakin bahwa yang datang itu adalah Esau. Ishak akhirnya setelah makan enak, menikmati masakan daging yang dimasak itu, lalu Ishak memberkati Yakub karena mengira bahwa Yakub itu adalah Esau. Nah, rencana Ribka berhasil bukan? Yakub memperoleh berkat perjanjian itu. Tetapi sungguh menyedihkan. Yakub memperolehnya dengan cara yang sangat salah. Karena penuh dengan dosa dan tipu daya. Seharusnya Ribka dan Yakub menyerahkan pelaksanaan rencana Allah sepenuhnya kepada Allah. Sekalipun Ishak berusaha menggagalkan rencana Allah, Allah dapat mengadakan mujizatnya. Sehingga Yakub pasti memperoleh perjanjian itu. Anak-anak, Ribka dan Yakub tidak mau menunggu waktu Tuhan. Lalu mereka memakai cara mereka sendiri yang penuh dosa. Padahal rencana Tuhan pasti terlaksana. Tidak ada seorang pun yang dapat menggagalkan rencananya. Akibat dari dosa Ribka dan Yakub, banyak hal yang menyedihkan terjadi pada keluarga mereka. Kita akan membahas hal ini pada hari-hari mendatang. Dari peristiwa ini, kita belajar satu prinsip. Tidak ada seorang pun yang boleh mencoba untuk mendapatkan berkat Allah dengan cara yang tidak benar. Misalnya dengan berbohong seperti Ribka dan Yakub, atau dengan menyuap, atau dengan cara lain yang berdosa. Nah, anak-anak, perjumpaan kita sampai di sini pada hari ini, dan kita tutup dalam doa ya. Tuhan Bapa yang ada di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami tidak mau menjadi seperti Ribka ataupun Yakub yang berusaha untuk memperoleh berkat dari Tuhan dengan cara tipu daya. Terima kasih kalau kami diingatkan bahwa setiap rencana Tuhan tidak bisa digagalkan oleh manusia dan pasti terlaksana. Dan biarlah kami belajar taat Tuhan untuk menunggu
semua janji Tuhan dan tidak berinisiatif melakukannya sendiri dengan cara kami yang penuh dengan dosa yang mendukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, sampai di sini dulu ya. Sampai berjumpa lagi. Kali ini Pak Cusak mengingatkan berdasarkan firman Tuhan agar kita tidak boleh mencoba untuk mendapatkan berkat Allah dengan cara yang tidak benar. Misalnya dengan berbohong atau menyuap dan sebagainya. Kila mengaminkan bersama sahabat PDKA. Yuk baca terus Kejadian 27 ayat 27 sampai 40. Sampai jumpa.